sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan, seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Acara karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Dua kelompok pemuda dari dusun terlibat adu pukul. Acara karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 di Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Dua kelompok pemuda dari dusun terlibat baku hantam. Meski sempat berhenti, namun aksi saling serang kemudian kembali berlanjut. Sejumlah petugas keamanan yang bersiaga di lokasi langsung melerai kericuhan. Belum diketahui pasti penyebab kericuhan, namun diduga dipicu adanya aksi saling senggol saat kedua kelompok sedang berjoget. Pada saat itu ada dua regu yang mana dari dusun Semen dan dusun Kalibening. Nah, pada saat masuk finish itu kan ada terjadi euforia kayak action joget-joget gitu, sehingga ada sedikit gesekan sehingga terjadi persoalan dan sempat terjadi perkelahian. Petugas dari Polsek dan Koramil Mojo Agung memediasi pihak terlibat dan tidak akan melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor tak berdaya setelah jadi sasaran amuk warga di Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku sebelumnya terlibat kejar-kejaran dengan polisi, namun mobil yang dikendarainya alami kecelakaan. Seorang pelaku curanmor tidak berdaya nyaris jadi bulan-bulanan warga Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Kejadian berawal saat korban seorang remaja kaget mendapati sepeda motornya raib dari tempat parkir Masjid Kampung Cinta Karimawan, Tasikmalaya. Diduga pelaku mengangkut sepeda motor hasil curian ke dalam mobil pelaku. Korban yang panik dibantu warga langsung melapor ke polisi. Dalam pengejaran, mobil pelaku berhasil dibuntuti di wilayah Cinta Ratu Parigi. Panik dikejar, pelaku hilang kendali hingga mobil terperosok ke pinggir jalan. Pelaku berinisial Ato yang berusaha kabur berhasil ditangkap warga. Sementara satu pelaku lainnya pingsan di dalam mobil. Maling motor, tapi dibawa pakai mobil. Mobilnya udah terjun, yang satu malingnya di mobil karena nabrak, jadi dia kejepit, jadi udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang satu lagi kabur ke belakang, sempat dicari sama warga, tapi ketangkapnya. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor milik korban dan satu mobil milik pelaku. Kedua pelaku digelandang ke Polres Pangandaran untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, miris sepasang suami istri dengan membawa anak perempuannya berusia 8 tahun mencuri sebuah sound system di sebuah masjid dan aksi pelaku ini pun terekam CCTV. Aksi pencurian pengeras suara milik Masjid Yayasan Darul Tarbiyah Al-Latif di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Mirisnya aksi pencurian diduga melibatkan sepasang suami istri dan turut serta membawa anak perempuan yang masih berusia 8 tahun. Saat aksinya, para pelaku berpura-pura buang air kecil di toilet masjid. Usai mengamati situasi masjid yang sepi, pelaku merusak lemari dan menggasak satu set pengeras suara dan memasukkan hasil curian ke tas ransel lalu kabur. Suami yang ambil tempat duduk berikan tempat duduk untuk istrinya sama anaknya.
suaminya masuk pakai tansel anak-anak warna pink sesuai dengan yang di video. Nah, kemudian langsung masuk di masjid, buka pintu, pakai masker, kemudian dia lihat langsung masuk di kamar sound system. Akibat kejadian, masjid mengalami kerugian hingga mencapai 5 juta rupiah. Berbekal hasil rekaman, DKM Masjid melaporkan kejadian ke polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya tewas di kamar rumah kontrakan. Di samping jasadnya ditemukan tabung gas nitrogen. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Titan Muhammad Lukman, seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang tewas di kamar kontrakannya di perumahan Wisma Permai, Kecamatan Mulyorejo. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang di atas kasur kamarnya. Ibu Titan tak kuasa menahan tangis, tak menyangka anaknya tewas dengan mengenaskan. Polisi yang datang ke lokasi telah menggelar olah TKP. Polisi menemukan tabung gas nitrogen di samping jasad Titan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun, menurut para saksi, korban pernah mengaku memiliki banyak permasalahan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dari hasil penemuan mayat itu, dan saat dilakukan olah TKP memang ditemukan tabung nitrogen yang sebelumnya tabung itu dipesan oleh korban. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diautopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi membekuk Bribda Alfian Maulana Sinaga, tersangka pembunuhan terhadap Putri Apriyani yang tewas mengenaskan di kamar kosnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu, pihak keluarga Putri Apriyani berharap tersangka agar dihukum seberat mungkin. Petugas kepolisian gabungan meringkus Bribda Alfian di Desa Hu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan pelaku pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam kos di Indramayu, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kayu di pinggir jalan raya dan disaksikan oleh sejumlah warga setempat. Pelaku dibawa ke Mapolres Dompu, NTB, dan selanjutnya diterbangkan menuju Polda Jabar guna pemeriksaan. Sebelumnya, warga Blok Jeblok, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang wanita penghuni kos. Jasad korban ditemukan dalam kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Pihak keluarga korban menyampaikan rasa syukur atas tertangkapnya pelaku. Yang namanya nyawa mah sudah tidak mungkin kembali lagi ya. Setidaknya yang saya harapkan dari kemarin-kemarin juga pelaku cepat tertangkap gitu. Adapun masalah proses hukum mah ikuti hukum yang berlaku aja. Keluarga korban berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di kebun sawit di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kerangka ini merupakan korban pembunuhan yang dibuang pelaku ke kebun sawit. Petugas kepolisian sektor Medan Tembung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad pria di area perkebunan sawit di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil olah TKP diduga kuat jasad tersebut merupakan korban pembunuhan lantaran terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak memanen buah sawit, mencium aroma tidak sedap di sekitar kebunnya. Saat diperiksa, ternyata jasad dalam kondisi nyaris tinggal kerangka. Jenis kelaminnya apa bang? Laki-laki. Kondisinya seperti apa bang tadi? Usul bang. Bukan orang sini. Usai dievakuasi, jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.